Pernahkah kamu merasakan hancurnya hati ketika dikhianati oleh orang yang kamu cintai? Seseorang yang dulu kamu percayai sepenuh jiwa, tiba-tiba menusukmu dari belakang? Rasanya bukan sekadar sakit, tapi seperti seluruh dunia runtuh dan meninggalkanmu sendirian. Dalam sekejap, semua kenangan indah berubah jadi luka. Rasa percaya berubah jadi keraguan. Dan yang paling menyiksa adalah pertanyaan di dalam hati. Kenapa harus dia? Kenapa harus orang yang aku cintai? Kalau kamu pernah merasakan itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang, maka video ini berbicara tentangmu. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya. Poin 1. Mengapa pengkhianatan begitu menyakitkan? Pengkhianatan itu berbeda dengan rasa sakit biasa. Kalau kita dipukul orang asing di jalan, kita mungkin marah, tapi rasa sakitnya tidak akan bertahan lama. Namun ketika pengkhianatan datang dari orang yang kita cintai, luka itu menembus jauh ke dalam hati. Kenapa bisa begitu? Karena pengkhianatan menyentuh dua hal penting dalam hidup kita, percaya dan harapan. Pertama, percaya. Saat kita mencintai seseorang, entah itu pasangan, sahabat, atau keluarga, kita memberikan kepercayaan penuh. Kita membuka diri, menunjukkan kelemahan, bahkan menyerahkan sebagian dari hidup kita kepadanya. Ketika kepercayaan itu dihancurkan, rasanya seperti bagian dari diri kita juga ikut hancur. Kedua, harapan. Cinta selalu datang bersama harapan. Harapan akan kebersamaan, kejujuran, dan kesetiaan. Namun ketika harapan itu dikhianati, kita tidak hanya kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan masa depan yang pernah kita bayangkan bersama. Dan inilah alasan mengapa pengkhianatan terasa jauh lebih menyakitkan, karena ia bukan hanya melukai hati, tapi juga meruntuhkan dunia yang selama ini kita percayai. Poin 2. Stoikisme dan cara pandangnya. Filosofi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, dan bagaimana kita merespon setiap kejadian. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Tindakan orang lain, ucapan mereka, pengambilan keputusan mereka, bahkan perasaan mereka terhadap kita. Pengkhianatan termasuk dalam hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk setia. Kita tidak bisa mengatur hati mereka agar tetap mencintai kita, dan kita tidak bisa selalu mencegah orang lain untuk berbohong atau menghancurkan percayaan kita. Tapi menurut Stoikisme, itulah letak kuncinya. Kalau kita menghabiskan hidup hanya untuk marah dan kecewa pada hal-hal di luar kendali, kita hanya akan tersiksa tanpa henti. Sebaliknya, kalau kita mengarahkan energi ke hal-hal yang ada di bawah kendali, yaitu respon kita,
maka kita bisa tetap tenang meski hati sedang terluka. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan cara kita memandang peristiwa itu." Artinya, pengkhianatan itu sendiri bukanlah penentu apakah hidup kita hancur atau tidak. Yang menentukan adalah bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Poin 3. Contoh penerapan stoikisme saat dikhianati. Kalau kita bicara teori, semuanya terdengar mudah. Tapi saat kenyataan menampar, saat orang yang kita cintai benar-benar menusuk dari belakang, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menerapkan stoikisme? Pertama, menahan emosi dan tidak bereaksi berlebihan. Ketika dikhianati, wajar kalau hati ingin membalas, ingin marah, atau bahkan ingin menghancurkan balik orang itu. Tapi stoikisme mengingatkan, jangan biarkan emosi menguasai dirimu sendiri. Marah boleh, kecewa wajar, tapi jangan sampai itu membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kedua, melihat pengkhianatan sebagai ujian karakter. Bagi seorang stoik, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih jiwa. Kalau orang lain berbuat salah, itu adalah ujian bagi mereka. Tapi bagaimana respon kita, itulah ujian bagi diri kita. Apakah kita akan jatuh ke dalam kebencian atau justru tumbuh menjadi lebih kuat? Ketiga, mengubah sakit menjadi kekuatan. Bayangkan rasa sakitmu seperti api. Kalau dibiarkan, api itu akan membakar habis hatimu. Tapi kalau diarahkan dengan bijak, api itu bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ke depan. Pengkhianatan bisa menjadi titik balik untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, belajar melepaskan, dan menemukan arti kebebasan batin. Seorang stoik tidak menolak rasa sakit, tapi menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi manusia yang lebih tangguh. Poin 4. Kisah tokoh stoik. Kalau kita lihat sejarah, para filsuf stoik juga tidak hidup mulus. Mereka pun sering dikhianati, disakiti, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang terdekatnya. Ambil contoh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik. Meski memimpin sebuah kerajaan besar, hidupnya penuh dengan pengkhianatan. Di istana, ada banyak pejabat dan orang dekat yang tidak setia. Bahkan salah satu orang kepercayaannya, Avidius Cassius, mengkhianatinya dan mencoba merebut kekuasaan. Bayangkan, seorang yang dipercaya justru menusuk dari belakang. Tapi, apa yang dilakukan Marcus Aurelius? Alih-alih dipenuhi dendam, ia tetap tenang. Ia menulis dalam catatan pribadinya, Meditations, "Jika kamu marah karena seseorang berbuat jahat padamu, tanyakan pada dirimu, apakah mungkin dunia ini tanpa orang seperti itu?" Dengan kata lain, ia menerima bahwa pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan manusia. Contoh lain adalah Epictetus, seorang budak yang hidup penuh penderitaan. Tuan yang seharusnya melindungi justru memperlakukannya dengan kasar.
bahkan kakinya pernah dipatahkan. Tapi dari penderitaan itu, Epiktetus justru belajar. Orang lain bisa merantai tubuhmu, tapi tidak ada yang bisa merantai pikiranmu. Pengkhianatan, kekejaman, atau ketidakadilan tidak bisa merusak batin kita, kecuali kita sendiri yang membiarkannya. Kisah-kisah ini menunjukkan satu hal, bahwa para Stoik tidak mencari kehidupan bebas dari pengkhianatan. Mereka menerima kenyataan pahit itu, lalu memilih untuk tetap menjaga ketenangan batin di tengah badai. Poin 5. Langkah praktis untuk kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempraktekkan stoikisme ketika dikhianati oleh orang yang kita cintai? Kita bukan Marcus Aurelius, bukan juga Epiktetus, tapi ajaran mereka bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Pertama, terimalah kenyataan. Jangan melawan realita dengan berkata, seharusnya dia tidak begitu. Kenyataannya, dia memang mengkhianati. Makin kita menolak, makin besar penderitaan yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Kedua, jangan biarkan pengkhianat menguasai dirimu dua kali. Pengkhianatan pertama sudah melukai hatimu. Kalau kamu terus memikirkan, terus menyimpan dendam, berarti kamu memberi kesempatan mereka untuk melukai lagi dan lagi tanpa henti. Jangan biarkan itu terjadi. Ketiga, jaga martabatmu. Balas dendam mungkin terasa manis di awal, tapi pada akhirnya hanya merendahkan dirimu ke level yang sama. Seorang Stoik percaya, nilai diri kita ditentukan oleh tindakan kita sendiri, bukan oleh perlakuan orang lain. Keempat, fokus pada dirimu. Gunakan waktu dan energi yang tadinya habis untuk orang yang mengkhianati, menjadi bahan bakar untuk memperbaiki dirimu. Belajar hal baru, bangun impian baru, perkuat mental dan spiritualmu. Biar pengkhianatan itu menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Kelima, syukurilah bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Lebih baik dikhianati sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan. Terkadang, pengkhianatan justru membuka jalan agar kita bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih tulus. Dengan langkah-langkah ini, stoikisme bukan hanya jadi teori kuno, tapi benar-benar menjadi pedoman untuk melewati luka pengkhianatan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Poin 6. Penutup dan refleksi. Pengkhianatan memang meninggalkan luka yang dalam. Tapi ingatlah, yang benar-benar menghancurkan kita bukanlah perbuatan orang lain, melainkan cara kita memilih untuk meresponnya. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan selalu penuh kejutan, baik buruk ada. Ada cinta, ada juga pengkhianatan. Ada kejujuran, ada juga kebohongan. Kita tidak bisa mengendalikan itu semua, tapi kita selalu punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk larut dalam sakit atau menjadikannya pelajaran. Kita bisa memilih untuk membiarkan luka mengubah kita jadi pahit atau membiarkannya menempa kita jadi pribadi yang lebih kuat. Pengkhianatan adalah ujian,
Dan ujian itu bisa menjatuhkan kita atau justru mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Pilihan ada di tangan kita. Jadi, kalau kamu sedang berada di titik itu, dikhianati, ditinggalkan, atau dikecewakan orang yang kamu cintai, ingatlah satu hal: ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari kekuatan batin kita sendiri. Tetaplah berdiri dengan kepala tegak. Jangan biarkan pengkhianatan merampas cahaya dalam dirimu. Karena sesakit apapun lukanya, kamu masih punya kendali penuh atas hidupmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan juga kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang menghadapi hal yang sama. Siapa tahu, kata-kata sederhana ini bisa menjadi penguat untuk mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan jalani hidup dengan bijaksana.